Maka sekarang perlu juga kita bicarakan bagaimana baptisan anak-anak atau bayi. Nah ini baptisan, karena ada gereja melakukan baptisan anak-anak atau bayi. Adakah baptisan ulang? Nah ini ada baptisan ulang. Sering gereja-gereja seperti kita orang-orang Pentakosta atau karismatik ini sering dituduh oleh gereja-gereja Lutheran, ya. Lutheran itu mereka menuduh membaptis ulang. Tidak pernah ditulis dalam Alkitab, ya, ada baptisan percik atau siram. Karena kata-kata percik atau siram sudah jelas tidak pernah itu terjemahan dari kata baptizo, tapi dari kata rantijo. Jadi tidak memenuhi syarat. Sudah jelas Alkitab semua kalau kita baca mulai ada baptisan, tidak pernah ada anak-anak yang dibaptis, apalagi bayi. Terima kasih. Pada hari ini akan saya sampaikan satu pokok berjudul baptisan kudus. Kenapa saya memakai istilah baptisan kudus? Kenapa tidak baptisan selam? Karena istilah ini supaya kita sejajarkan dengan perjamuan kudus. Karena kedua hal itu adalah bagian dari sakramen. Ajaran baptisan kudus ini bagi gereja tidak sepaham. Ya. Ada gereja liberal, bagi mereka baptisan itu dengan cara percik. Dan bagi gereja Pentakosta atau karismatik dengan cara selam. Maka pertanyaan yang muncul, manakah kedua cara baptisan itu yang benar tertulis dalam Alkitab? Jadi harus kita bawahi kata dalam Alkitab. Ataukah kedua-duanya? Inilah yang akan saya paparkan pada hari ini. Pertama, istilah dan terjemahan kata baptis. Dalam Alkitab Yunani ditulis dengan kata baptizo, ya, baptizo. Sekali lagi baptizo. Ketika kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, secara pertama kepada bahasa Inggris, khususnya King James Version, kata baptizo ini tidak diterjemahkan, tetapi hanya divokalisasi dengan kata baptisme, ya. Jadi dia tidak diterjemahkan, hanya divokalisasi. Termasuk Lai juga mengikuti itu. Jadi kalau kita baca Lai, tidak menerjemahkannya, tetapi juga memvokalisasinya dengan kata baptisan. Kenapa itu tidak diterjemahkan? Karena gereja dulu sudah lama, sudah lebih dahulu melaksanakan praktek dengan cara percik. Nah ini persoalannya. Jadi kalau nanti diterjemahkan dengan kata selamkan, nanti artinya jadi salah, ya, jadi masalah bagi gereja. Itulah yang perlu diketahui. Kedua, kata baptisan dalam kamus perlu kita ketahui dulu dalam kamus. Kata baptizo ini dalam kamus, kalau kita baca, kita temui di sana dengan kata to dip, ya, to dip. Artinya mandi
masuk ke dalam air, berenang, mencedok air, dan immerse, artinya membenamkan atau mencelupkan. Inilah istilah baptizo kalau kita temukan di dalam kamus. Jadi dari kata baptizo yang di atas ini, yang kita perhatikan tadi, tidak kita temukan di sana arti kata percik atau siram. Nah, itu dulu harus kita pahami dulu, lebih dahulu. Jadi sekali lagi, kata to dip artinya mandi, masuk ke dalam, berenang, mencedok air. Bahkan immerse juga membenamkan, mencelupkan. Jadi dengan kata lain sekali lagi, kata baptizo yang sudah kita lihat di atas, tidak kita temukan di sana kata percik atau siram. Ya. Jadi menerjemahkan suatu kamus harus perlu diperhatikan bagaimana kita menerjemahkan dari beberapa arti kalau ke bahasa lain. Jadi perlu diperhatikan arti primer dari suatu kata atau frase atau kalimat kalau kita mau menerjemahkan, karena itu merupakan satu satuan makna ya dari frase, kata atau kalimat itu. Maka kata primer makna harus mereka kita pahami muncul ya dalam pemikiran penutur asli ya ketika diucapkan dari beberapa arti tadi yang sudah kita temukan. Jadi kalaupun ada arti sekundernya harus kita perhatikan dalam hubungannya dengan konteksnya ya, dengan konteksnya. Ketiga, cara baptisan yang benar. Jadi kalau kita sudah perhatikan tadi arti kata baptizo itu atau baptisan dalam kamus, maka selanjutnya bagaimana cara baptisan yang benar. Jadi berdasarkan primer makna dari satu kata atau frase, dari kata yang sedang kita gumuli, seperti di sini kata baptizo ya, baptizo. Maka di sana sudah pasti dimaksudkan adalah cara memasukkan atau mencelupkan atau membenamkan ke dalam air. Jadi tidak ada dalam arti yang lain dari arti itu. Jadi sudah pasti yang dimaksudkan di sini sekali lagi yakni dengan cara selam. Ya, selam. Karena makna kata itulah yang ada dalam pemikiran penutur asli ketika Alkitab itu ditulis. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami ya supaya kita mengerti lebih dalam. Dan ini jelas kita lihat tertulis dalam Alkitab. Jadi kalau kita baca Alkitab, ada di sana beberapa nats yang kita perhatikan tentang kata itu adalah bermakna tadi memasukkan, mencelupkan, membenamkan ke dalam air. Contoh yang pertama kita lihat Yesus ketika dibaptis dalam Matius 3 ayat 16. Di sana dikatakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Nah, kita lihat di sana. Jadi kata keluar dari air, maka kata baptis di sana sudah pasti dalam arti di sana dimasukkan atau dicelupkan atau membenamkan ke dalam air dan tidak pernah dalam arti dipercik atau disiram. Nah, kedua kita lihat pemanya lagi ketika Yohanes membaptis dalam Yohanes 3 ayat 23. Sana dikatakan Yohanes membaptis di Ainon. Di situ banyak air. Nah ini ya. Jadi kata banyak air untuk mengindikasikan sudah pasti bahwa mereka dibaptis itu
dengan cara memasukkan, mencelupkan, membenamkan ke dalam air. Kita lihat lagi ketika Filipus membaptis sida-sida dalam Kisah 8 ayat 36 sampai 38. Di sana dikatakan keduanya turun ke dalam air. Jadi kita harus garis bawahi, turun ke dalam air. Filipus membaptis dia, mereka keluar dari air. Nah ini, jadi kata-kata ini juga keluar dari air. Ini sudah pasti mengindikasikan tadi arti baptiso itu dicelupkan, dibenamkan, dan dimasukkan ke dalam air. Jadi dari ketiga contoh ini yang kita lihat dalam Alkitab sudah begitu kuat ya untuk menyaksikan bahwa baptisan itu dengan cara selam ya, yakni dimasukkan, dibenamkan, dicelupkan ke dalam air. Jadi di sana kita tidak pernah menemukan dalam arti percik atau siram. Dasar baptisan. Ya, dasar baptisan. Baptisan itu bukan ciptaan gereja. Nah, ini harus kita pahami ya. Jadi bukan gereja yang mengatur, gereja yang membuat aturan begini harus sebagainya, bukan. Tapi dasar daripada baptisan itu adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Nah ini, jadi gereja tidak menciptakan yakni baptisan. Gereja tidak mengatur tentang baptisan, tapi itu berdasar dari firman Tuhan dalam Alkitab. Dan untuk ini kita lihat ada beberapa dasar dari baptisan itu. Pertama, atas kuasa Tuhan Yesus. Nah ini, jadi baptisan itu atas kuasa baptisan Tuhan Yesus. Ini kita lihat dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19. Kalau kita baca di sana, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberi." Nah, kita perhatikan, segala kuasa. Baru baptislah. Ya, baptislah. Nah, ini. Jadi diberi kuasa kepada dia, baru disuruh membaptis. Jadi baptisan itu dilakukan para hamba Tuhan atas kuasa Tuhan Yesus, bukan oleh diri sendiri atau oleh gereja. Jadi bukan oleh kuasa dari yang membaptis atau gereja karena mereka mengatur, bukan, tapi atas kuasa dari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesuslah yang menyuruhkan membaptis itu. Dan kedua, kita lihat lebih jelas lagi bahwa dasar baptisan itu perintah Tuhan Yesus. Dan ini juga masih kita lihat dalam Matius 28, 19 sampai 20. Di sana dikatakan, "Pergilah." Sekali lagi, "Pergilah, baptislah yang telah kuperintahkan kepadamu." Jadi sekali lagi, dasar baptisan itu adalah perintah Tuhan Yesus kepada gerejanya yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi di sini membaptis termasuk sebagai perintah daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan yang ketiga, kita lihat dasar ketiga itu siapa yang percaya. Ya, siapa yang percaya. Kita lihat dalam Markus 15 ayat 16. Di sana dikatakan dan bertobat, ya. Itu Kisah 2 ayat 38. Jadi ada ketiga, siapa yang percaya dan bertobat. Artinya dasar baptisan harus dia percaya dan bertobat. Kita lihat di sana dalam teks-teks ini, siapa yang percaya dan bertobat, dibaptis. Jadi hanya orang yang percaya dan bertobat dapat dibaptis. Jadi kalau dia belum percaya, dia belum bertobat, sudah pasti tidak bisa dibaptis. Sehingga ada dasar baptisan kepada mereka.
Yang keempat, dasar baptisan itu yakni ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Sekali lagi, ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu Matius 28 ayat 19. Dikatakan di sana, baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi perhatikan di sana, kata yang lebih tepat menurut kata Yunani ke dalam, kata eis. Ya, kata eis ini perlu, ya, perlu. Jadi kita tidak membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi harus dipahami itu. Karena berbeda kata ke dalam, berbeda dengan kata dalam. Ya, dalam. Kata ke dalam mengindikasikan orang yang dibaptis itu dimasukkan ke dalam nama Allah. Ya, ke dalam nama Allah. Jadi tidak dengan kata dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena kata dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus hanya diindikasikan dia dibaptis yakni bersama nama Allah itu. Nah, jadi dia bersama. Jadi itu harus kita pahami dengan dalam. Jadi bahasa Indonesia kita kurang tepat. Ya, harus ke dalam. Ya, ke dalam. Jadi ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena kata ke itu menekankan arah dari baptisan itu yang dilakukan. Itulah yang perlu kita pahami. Jadi keempat dasar itu menjadi dasar daripada baptisan. Selanjutnya kita lihat arti atau makna baptisan. Jadi kalau dia sudah dibaptis, apa arti seseorang itu? Ya, makna dari baptisan itu atau artinya. Ada di sini beberapa arti dan makna dari baptisan. Jadi artinya kalau seseorang sudah dibaptis, ada arti dan makna dari baptisan itu. Pertama, kalau dia dibaptis menjadi bersama-sama dengan Kristus. Jadi orang yang dibaptis itu menjadi bersama-sama dengan Kristus. Kita lihat dalam Rom 6 ayat 4. Kalau kita baca di sana dikatakan, kita telah dikuburkan bersama-sama dia oleh baptisan. Artinya ketika kita dibaptis, kita menjadi bersama-sama dengan Kristus mati dan bangkit, ya, daripada kematian dan maut itu memperoleh kehidupan. Jadi itu artinya bersama-sama. Dia dengan Kristus, dia bersama-sama ikut mati dan ikut bangkit. Itu yang dimaksudkan. Dan kedua, yakni menjadi satu dengan Kristus. Jadi kalau seseorang itu dibaptis, dia tidak hanya bersama-sama dengan Kristus, tapi dia menjadi satu dengan Kristus. Berbeda bersama-sama dengan Kristus, masih berbeda menjadi satu dengan Kristus. Ya, bersama-sama itu boleh mereka bersama, tapi menyatu itu beda lagi. Dia sudah menyatu. Ini kita lihat dalam Rom 6 ayat 5. Menjadi satu, ya, dalam kematiannya dan juga menjadi satu dalam kebangkitannya. Nah, jadi dia tidak hanya sekedar bersama-sama dengan Kristus, tapi juga menjadi satu dengan Kristus. Dan ketiga, yakni arti dan makna baptisan itu kerja kuasa Allah. Ya, Kolose 2 ayat 13. Sana dikatakan, dia dikuburkan dalam baptisan oleh kepercayaanmu kepada kuasa Allah. Jadi artinya kalau seseorang telah dibaptis, maka dia mendapatkan kuasa di dalam dirinya, ya, sebagai orang yang telah dibaptis. Ya, jadi dia mendapatkan kuasa. Kuasa dari mana? Daripada Allah itu sendiri di dalam dirinya untuk memampukan melakukan yakni kehendak Tuhan. Itu yang mau dimaksud. Yang keempat yaitu pengampunan dosa. Kita lihat dalam Kisah 2 ayat
38 katakan, bertobatlah, dibaptis untuk pengampunan dosamu. Jadi ketika kita sudah dibaptis, maka dengan pembaptisan itu, maka kita memperoleh pengampunan di dalam Kristus. Jadi manusia kita ini adalah manusia yang telah ternoda, ya, karena manusia telah jatuh berdosa. Jadi saya selalu pakai istilah manusia jatuh berdosa. Tidak saya katakan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah ini, jadi saya selalu memakai istilah itu. Kita pahami itu. Beda dengan jatuh ke dalam dosa, seperti sudah ada dosa itu kian di situ, ya, hanya dia masuk cemplung ke dalam, tapi tidak, manusia itulah yang berdosa. Itu makanya jatuh berdosa. Tapi ketika dia sudah bertobat, dibaptis, Tuhan mengampuni dosa-dosanya yang ada di dalam dirinya. Itu yang kita lihat di sana. Dan kelima lagi, kalau dia dibaptis, arti dan maknanya dosa-dosa disucikan. Jadi tidak hanya diampuni, ya, bisa orang diampuni dirinya seperti kita mengampuni orang, tapi tidak cukup sampai di situ. Tapi dosa-dosanya disucikan. Dalam Kisah 22 ayat 16 dikatakan, bangunlah, dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan. Ya, dosa-dosamu disucikan. Kalau hanya diampuni, boleh diampuni. Seperti kita mengampuni seseorang. Tapi belum disucikan dari diri kita keberdosaan itu. Tapi dengan dibaptis, keberdosaan ada dalam diri kita itu sekaligus disucikan. Artinya dilenyapkan dari diri kita. Dan yang selanjutnya menjadi satu tubuh. Ya, kita menjadi satu tubuh. Jadi makna dari baptisan itu menjadi satu tubuh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, jadi kita semua yang dibaptis itu menjadi satu tubuh. Satu tubuh dengan Kristus, ya, yang telah, ya, mengampuni kita itu. Kita sudah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah lagi dengan Dia. Dan yang terakhir, ketujuh, yakni mengenakan Kristus. Ya, Galatia 3 ayat 27. Sana dikatakan, dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Nah, jadi dipakai di sini suatu bahasa metafora seperti orang memakai pakaian. Ya, kalau kita memakai pakaian, ditaruhkan, dipakaikan manusia itu sehingga dia dipakai, sehingga kita memakainya. Seperti begitulah baptisan itu. Dengan baptisan itu Kristus dikenakan kepada diri kita. Nah, inilah arti dan makna daripada baptisan itu. Nah, selanjutnya kita lihat baptisan percik dan atau siram. Ini perlu juga kita pelajari, ya. Apakah ada kata Alkitab tentang itu? Kalau kita baca dalam Alkitab, kata percik itu pertama kita temui dulu dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Di sana dikatakan supaya taat dan menerima percikan, ya, percikan darahnya. Nah, itu dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Dan juga kita temui dalam Ibrani 9 ayat 13 dikatakan di sana kata-kata yang dipakai adalah kata rantijo, ya, rantijo. Juga dalam Ibrani 9 ayat 19, 12 ayat 24. Jadi kata dipakai di sana untuk percik tidak kata baptizo, tapi kata rantijo, ya, rantijo. Jadi kata rantijo dengan baptizo itu sangat berbeda jauh, ya, tidak ada hubungan sama sekali. Nah, ini harus perlu kita pahami dengan baik, ya, supaya kita mengerti sebenarnya baptisan yang bagaimana. Jadi kata siram ini hanya kita temui dalam Ibrani 11 ayat 28. Di sana dikatakan dengan kata proskusin.
biasanya juga artinya menuangkan, ya, menuangkan. Itu menuangkan, bukan mencelupkan atau memasukkan Kalau menuangkan seperti kita ada air, ya kita tuangkan begitu saja. Jadi tidak seperti itu. Jadi jelasnya kata percik dan kata siram dalam Alkitab, ya, kita tidak pernah temukan dalam, ya, Alkitab itu dalam konteks baptisan. Nah, ini perlu kita pahami itu, ya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Itu. Jadi kalau ada menerjemahkan Alkitab dengan kata, ya, kata seperti itu, artinya bahwa baptisan itu sama dengan dipercik, sama dengan disiram, itu adalah suatu pengkhianatan. Nah, itu pengkhianat itu. Kepada siapa? Kepada kebenaran firman Tuhan. Itu, kepada kebenaran firman Tuhan. Dan itu sekaligus berarti pengkhianat kepada Tuhan Allah itu sendiri. Nah, jadi itu makanya kita membaptis itu harus memakai apa yang dikatakan kebenaran Alkitab itu. Jangan kita karang-karang berbuat menurut kemauan kita supaya simpel lah, supaya sederhana lah, sebagaimana lah. Banyak orang membuat seperti itu. Tuhan tahu bikin yang simpel kalau dia mau, ya. Tidak perlu mereka harus di Sungai Jordan dibaptis dan sebagainya, nggak perlu, ya. Dia bisa bikin yang simpel-simpel untuk menyelamatkan manusia pun bisa yang simpel-simpel. Kalau Tuhan itu mau, kenapa dia harus datang menjadi manusia, ya, mati di kayu salib? Allah terlampau bodoh itu kalau secara akal kita, ya. Dia mau untuk melakukan yang susah-susah, ada yang simpel-simpel, ya. Dia bisa lakukan yang lebih sederhana saja. Tapi dia tidak lakukan itu. Itu sebabnya, ya, seperti mana dia lakukan mati untuk manusia, karena itu hubungannya dengan baptisan. Sebabnya baptisan pun tidak boleh kita buat yang sederhana, ya. Harus benar-benar apa yang Tuhan kehendaki. Nah, selanjutnya, siapakah yang boleh dibaptis? Nah, ini perlu juga kita pahami, ya, perlu. Dan untuk itu Alkitab memberikan jawaban yang pasti tentang seseorang kalau dia mau dibaptis harus memenuhi syarat. Ada syarat-syarat kalau seseorang mau dibaptis. Apa itu syaratnya? Pertama, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu dia. Ya, ini kita lihat dalam Markus 16 ayat 16, dalam Kisah 8 36 sampai 37. Kisah juga, ya. Dan selanjutnya itu yang pertama, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, masih bisakah anak kecil bayi sudah bisakah percaya kepada Tuhan Yesus? Enggak ada dalam hatinya. Kita harus betul-betul perhatikan dengan baik. Kedua, apa lagi? Sungguh-sungguh bertobat. Nah, itu harus sungguh-sungguh bertobat. Kita lihat kisah para rasul 2 ayat 38, bandingkan Matius 36, ya. Di sana harus bertobat. Makanya katakan tadi, bertobatlah. Dan seterusnya, berikan dirimu dibaptis. Ya, kita jujurlah. Bisakah bayi atau anak-anak itu yang kecil itu bertobat? Mengertikah arti bertobat? Saya nggak tahu itu. Yang bertobat itu harus mulai bisa memakai akal sehatnya, pikirannya yang normal. Ya, itu baru harus kita pikirkan. Dan ketiga, mengaku kepercayaan. Ya, mengakukan kepercayaan. Jadi dia harus bisa mengakukan kepercayaannya. Ya, mengakukan kepercayaan artinya itu harus keluar dari dirinya sendiri. Ya, itu Rum 10 ayat 10, Kisah 8 ayat 37. Jadi tidak seperti burung beo. Ya, ya bisa saja burung beo bilang, tapi Tuhan katanya, tapi enggak dari hatinya. Jadi kalau anak kecil paling disebutkan percaya hanya mengikut-ikutinya, tidak dari seluruh hidupnya, hatinya. Jadi dia nggak mampu mengakukan kepercayaannya. Jadi inilah syarat kalau orang mau dibaptis. Jadi ketiga syarat ini harus dipenuhi. Ya sudah tentu sudah mengertilah maksudnya.
hanya siapakah yang layak dibaptis untuk itu. Ketiga, maka sekarang perlu juga kita bicarakan bagaimana baptisan anak-anak atau bayi. Nah ini baptisan, karena ada gereja melakukan baptisan anak-anak atau bayi. Sekarang pertanyaan, apakah kata Alkitab untuk itu? Ya, apakah kata Alkitab untuk itu? Karena mereka banyak juga memakai ayat-ayat untuk mencoba mendukung tentang baptisan anak atau bayi. Tapi mari kita sungguh-sungguh perhatikan apa kata Alkitab untuk itu. Pertama kita lihat dalam Matius 24 ayat 19. Kita perhatikan di sana. Yang penting saya tulis sini, penting-penting saja. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, di garis bawahi ya, muridku, dan baptislah mereka. Ya. Jadi murid di sana, murid yang dimaksudkan Yesus di sana adalah orang yang mampu merespon, mampu menanggapi, ya, dalam arti dia bisa paham dan mengerti. Itu maksudnya respon, ya. Merespon itu harus bisa memikirkan di dalam dirinya, ya. Kalau hanya bilang we saja, nah itu belum respon itu, ya. Dia sendiri yang mengetahui di dalam dirinya. Jadi kata muridku di sana tidak berhubungan dengan bayi, enggak pernah. Karena bayi tidak bisa merespon, itu maksudnya. Bayi tidak bisa menanggapi, bayi tidak bisa memahami dan mengerti itu. Jadi jangan lakukan yang tak benar, ya. Yesus sudah pasti ketika dia berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, tidak maksudnya kepada bayi-bayi. Enggak perlu, karena enggak tahu. Hebat pun mereka khotbahnya di sana, nggak akan tahu itu anak-anak itu. Kumpulkan anak-anak berkhotbahlah, ya, katakan bertobatlah, nggak akan tahu itu, nggak mengerti itu. Harus bisa mengerti dengan akal sehatnya. Kedua, kita lihat juga dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15, sejajar dengan Markus 10 ayat 15 dan 16, apa dikatakan di sana? Orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Ingat, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Ya, baru memang anak-anak kecil kepada Yesus. Tapi lebih lanjut apa katanya? Ia meletakkan tangannya. Ya, ia meletakkan tangannya. Yesus memberkati mereka. Nah ini, jadi kita lihat di sana, kalaupun ada anak-anak dibawa ke sana, nggak dibaptis, tapi diberkati. Ya, kata diberkati berbeda dengan kata membaptis, nggak sama itu. Jadi kalau mereka membaptis anak-anak dengan memakai ayat ini, itu salah kaprah namanya, ya, salah kaprah. Padahal mereka itu ahli bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani, dia mengerti kata yang dipakai. Jadi perlulah pakai akal sehat, logikanya di dalam dirinya. Ya, ini yang kita lihat. Dan ketiga, kita lihat lagi Kisah 2 ayat 38. Apa dikatakan di sana? Bertobatlah. Ingat ya, bertobatlah. Baru lebih lanjut, memberi dirimu dibaptis. Ya, beri dirimu dibaptis. Lebih lanjut, untuk pengampunan dosamu. Lebih lanjut, menerima karunia Roh Kudus. Nah itu. Jadi kalau kita pahami, dimulai dengan kata bertobat, memberi dirimu dibaptis, ya, dia harus memberi diri, ya, bukan dibawa. Ingat itu. Kalau anak-anak itu dibawanya itu, bukan membawa, bukan dirinya datang sendiri. Ini memberi diri. Yang bisa memberi diri, ya sudah pasti ya, yang bisa mengerti lah. Kalau anak-anak gak bisa memberi dirinya, itu harus dibawa orang tuanya itu, beda itu, ya. Harus kita pahami itu. Baru pengampunan dosamu seperti tadi, dan bisa menerima karunia Roh Kudus. Jadi nggak mungkin anak-anak bayi yang kecil itu bisa semua ini terpenuhi, ya, nggak pernah itu. Jadi nggak mungkin. Kalau kita baca dalam Alkitab, Petrus berkhotbah pada waktu itu tidak pernah bayi-bayi ada di situ. Pasti tidak ada bayi-bayi. Karena peristiwa itu pada hari Pentakosta. Ingat, karena pada hari Pentakosta ada 3 hari raya bangsa Israel datang ke Yerusalem, yakni hari raya Paskah,
ya. Baru hari raya Pentakosta dan hari raya yakni Pondok Daun. Jadi yang datang ke situ nggak boleh anak-anak, ya nggak mungkin, hanya orang-orang besar di sana. Jadi nggak ada bayi-bayi di sana. Jadi harus kita pahami itu. Jadi bertobatlah sudah orang besar itu semua. Ya. Dan keempat kita lihat Kisah 16 ayat 16. Dikatakan di sana, ini sering dipakai mereka untuk mendukung ada anak-anak ya untuk dibaptis. Tapi kita perhatikan dengan baik. Dikatakan di sana, iya maksudnya Lydia waktu ya maksudnya Lydia, iya yakni Lydia dibaptis bersama seisi rumahnya. Ya, seisi rumahnya. Baru dilanjutkan dengan kata, marilah menumpang di rumahku. Jadi kalau kita baca dengan baik ayat itu sebelumnya, sebenarnya di sana mereka bertemu dengan Paulus itu di suatu tempat ya pada hari Sabat, ada di dekat sungai. Baru pada waktu dia berkhotbah ya ada di sana tempat-tempat ibadah mereka ya sinagoge, dia percaya mereka dibaptis ya. Jadi mereka dibaptis itu nggak di sana anak-anak, nggak ada ya. Baru diajak ke rumahnya. Kalau di rumahnya baru mungkin ada anak-anak, baru mungkin ada logika, tapi sudah lebih dahulu dibaptis. Juga dalam Kisah 16 ayat 33 sampai 34 sana dikatakan ia dan sekeluarganya ya memberi diri dibaptis. Baru lanjutkan, lalu ia membawa mereka ke rumahnya. Nah, baru dibaptis dulu, baru dibawa ke rumahnya. Jadi di situ nggak ada anak-anak. Jadi nggak bisa mendukung kata ada anak-anak dibaptis di sana. Ya, enggak. Itu. Jadi kedua cerita ini, baik cerita Lydia, baik cerita Cornelius, dia sudah lebih dahulu dibaptis. Ya di tempat di mana dia awalnya berada. Baru setelah itu dikatakan tadi diajak ke rumahnya. Ya kalau di rumah mungkin baru bisa ada anak-anak ya kecil, bayi, anak-anak cucunya dan sebagainya. Jadi harus kita pahami itu. Jadi yang pasti tidak ada di sana anak-anak atau bayi untuk dibaptis. Ya, ini yang perlu kita pahami. Dan yang selanjutnya, adakah baptisan ulang? Nah ini ada baptisan ulang. Sering gereja-gereja seperti kita orang-orang Pentakosta atau karismatik ini sering dituduh oleh gereja-gereja Lutheran. Ya, Lutheran itu mereka menuduh membaptis ulang. Ya, karena apa? Kalau ada dari anggota jemaat mereka kawin ya dengan orang-orang Pentakosta, karena mereka belum dibaptis, hanya masih kecil dibaptis, sehingga dibaptis lagi mereka di gereja Pentakosta atau karismatik, mereka dibaptis ulang, katanya dibaptis ulang. Dan mereka berkata bahwa itu adalah dosa yang sangat berat. Nah itu dosa yang sangat berat. Dan hukumannya pun sangat berat. Karena hukuman itu langsung dari Tuhan. Dan mereka dasarkan kepada Ibrani 2 ayat 1 sampai 3. Itu mereka sebagai untuk mendukung ya, menuduh bahwa orang-orang Pentakosta itu membaptis ulang dari orang mereka yang datang beralih kepada orang Pentakosta ya dan karismatik ini. Tapi sebenarnya kalau kita jujur ya, orang Pentakosta itu tidak pernah membaptis anak-anak ya, atau membaptis ulang dari mereka ya, membaptis ulang dari mereka. Apa sebabnya tidak pernah membaptis ulang? Karena baptisan yang mereka lakukan itu tidak memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Alkitab itu. Pertama, mereka membaptis anak-anak itu ya dengan cara percik atau siram ya. Jadi seperti yang sudah dibahas tadi, tidak pernah ditulis dalam Alkitab ya ada baptisan percik atau siram. Karena kata-kata percik atau siram sudah jelas tidak pernah itu terjemahan dari kata baptizo, tapi dari kata rantijo. Jadi tidak memenuhi syarat. Jadi kalaupun dia dibaptis di sana tidak memenuhi syarat. Jadi
dianggap oleh orang Pentakosta karismatik dia belum memenuhi syarat, jadi dia layak dibaptis balik. Kalau menurut mereka, ya orang Pentakosta bukan dibaptis ulang lagi, ya mereka dibaptis karena syaratnya tidak memenuhi. Dan kedua, ya, kita perhatikan apalagi mereka itu yang dibaptis itu anak-anak, ya. Tadi sudah kita bicarakan lebih banyak sekaligus. Sudah jelas Alkitab semua kalau kita baca mulai ada baptisan, tidak pernah ada anak-anak yang dibaptis, apalagi bayi, ya anak-anak kecil, nggak pernah, ya nggak ada. Walaupun mereka mencoba membangun teologi mereka untuk itu, mereka dasarkan dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 39. Di sana dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, ingat ya, janji itu, dan bagi anak-anakmu dan orang yang masih jauh. Ya, ingat. Jadi kata anak-anakmu yang di sana kata Yunani teknon, mereka anggap bayi-bayi. Ya, katakanlah benar itu bayi-bayi. Tapi jangan lupa yang bagi mereka itu adalah janji. Bukan baptisan. Harus dibedakan. Baptisan itu bukan janji. Enggak janji itu baptisan itu. Yang menjadi janji itu adalah Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu yang dijanjikan bagi setiap orang yang percaya, itu yang diberikan, bukan baptisan. Jadi supaya dipahami, ya. Jadi kalau mereka menyamakan antara baptisan itu menjadi janji, itu salah kaprah menurut Alkitab. Itu adalah hasil karya mereka. Jadi tidak ada hubungannya, ya. Jadi yang dimaksud di sini, ya, janji itu bukan dalam konteks baptisan, tetapi dengan konteks karunia Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Ini yang penting. Jadi karena itu, tuduhan yang mereka katakan kepada orang-orang Pentakosta dan karismatik, ya ini yang melakukan selam, sehingga mereka berkata, oh mereka ini baptis ulang, yang pasti tuduhan itu tidak benar, ya. Dan itu tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang Pentakosta, ya, karena mereka membaptis memang karena dia tidak memenuhi syarat untuk dibaptis, dan dengan kata lain mereka belum diterima sebagai orang yang telah pernah dibaptis. Jadi orang-orang Pentakosta ya sudah pasti membaptis mereka di gerejanya, jadi bukan berarti membaptis ulang. Namun perlu hal yang diperhatikan bagi kita orang Pentakosta. Ini perlu juga orang karismatik, ya, orang karismatik. Saya sendiri pernah melihat itu dengan mata kepala aku sendiri. Karena dulu aku pernah ikut karena ke Yerusalem. Mereka datang ke Yerusalem, mereka ke Sungai Jordan, dan mereka dibaptis di Sungai Jordan itu. Ya, siapa itu? Orang-orang Pentakosta karismatik. Tak usah saya tuduh. Jelas itu juga suatu penghinaan kepada baptisan yang telah diterimanya dari gerejanya dulu. Itu nggak boleh. Ya. Jadi jangan kita pergi ke Yerusalem sehingga kesempatan ke Sungai Jordan dibaptis lagi, padahal dia sudah dibaptis. Baptis sana itu penghinaan. Ya, jangan lakukan. Dosamu itu besar kalau kamu hamba Tuhan. Nah, ini perlu diperhatikan itu. Jangan lakukan itu, ya. Karena baptisan itu hanya sekali untuk selamanya. Tidak pernah bisa dibaptis 2 kali. Itu perlu dipahami itu dalam Alkitab. Ini perlu menjadi renungan yang perlu kita yakni perhatikan untuk selanjutnya. Inilah yang telah sampaikan secara sederhana. Kami yakin apa yang telah saya sampaikan atau saya paparkan ini, semoga itu menjadi pergumulan bagi kita yang mendengarkan dan kita belajar lebih mendalami Alkitab. Dan bagi saudara-saudara yang lebih bersifat kritis, silakan memberi masukan kepada saya untuk perbaikan berikutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.